Pak Prabowo yang kini laris manis atau Pak Anies Baswedan yang mulai sepi? Kita sebagai masyarakat tidak pernah secara langsung menentukan siapa yang menurut kita layak memimpin negeri ini. Kita hanya terbatas sampai memilih sosok yang sudah ditentukan oleh elit partai politik. Sahabat mata merah, perhatian masyarakat kita hari-hari ini mulai beralih. Selama beberapa bulan terakhir ini, kita yang awalnya kaget dengan munculnya koalisi perubahan, kini semakin jenuh membicarakan koalisi yang akan mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Sudah banyak janji dari koalisi ini, terutama soal siapa cawapres dan kapan deklarasi bersama mengusung Pak Anies Baswedan. Terakhir mereka sampai pada penandatanganan piagam koalisi. Sejujurnya dari poin-poin dalam piagam tersebut tidak ada yang mengejutkan. Dalam bahasa yang lebih elegan, tidak ada hal yang baru dan menunjukkan kemajuan dari koalisi tiga partai ini. Masyarakat sekarang justru terkepicut dengan wacana koalisi besar 5 parpol. Meskipun masih sebuah wacana dan para pimpinan parpol koalisi besar ini baru sekali bertemu, tetapi sontak menjadi bahan perbincangan publik. 5 parpol tersebut antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, dan P3. Wacana koalisi besar 5 parpol tersebut mulai muncul ke permukaan pasca silaturahmi buka puasa bersama Bapak Jokowi dengan Ketua Parpol Koalisi Pemerintahan. Setelah acara tersebut, Ketua Umum PAN mengatakan bahwa orkestra koalisi besar di bawah komando Pak Jokowi. Dari situ kita bisa katakan bahwa Bapak Jokowi adalah the real kingmaker Pilpres 2024. Dalam hal ini, koalisi besar maju lebih jauh daripada koalisi perubahan yang selama ini mengisi lini masa media sosial kita, yang bahkan bersama Nasdem, Pak Anies Baswedan bersafari politik keliling Indonesia dan membawa wacana perubahan. Saya secara pribadi mengatakan bahwa koalisi besar 5 parpol yang dikomandoi oleh Bapak Jokowi lebih efektif dibandingkan dengan koalisi perubahan. Tidak mesti membutuhkan analisis yang jelimet soal itu. Ada beberapa indikator yang meyakinkan. Kali ini kita mengupas tuntas koalisi besar 5 parpol versus koalisi perubahan. Pak Prabowo yang kini laris manis atau Pak Anies Baswedan yang mulai sepi. Untuk diketahui persisnya, koalisi besar 5 parpol sebenarnya mempersatukan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Selama ini, kedua koalisi tersebut terus bergulir menjelang pemilu 2024. Bahkan KIB, Koalisi Partai Gerindra, dan PKB sudah membentuk sekretariat bersama atau sekber. Penyatuan kedua koalisi ini diprediksi tidak akan mudah, terutama dalam hal urusan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Tetapi prediksi seperti itu bisa dibantah dengan sangat mudah mengingat partai-partai dalam dua koalisi ini sudah saling kenal. Tidak terlalu berbeda dalam hal ideologi, kepentingan partai, dan terutama sekarang masih bersama-sama satu gerbong dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Hal ini juga sudah dipastikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, bahwasannya penentuan capres dan cawapres nantinya tidak akan alot sebab antara tokoh parpol sudah saling kenal. Kedua, soal ketidakikutsertaan PDIP. Pertemuan Bapak Jokowi dengan pimpinan parpol koalisinya diwarnai oleh absennya Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Absennya Ibu Mega memunculkan banyak penafsiran dari soal panas dinginnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bersama PDIP. Pak Hasto selaku Sekjen PDIP menyampaikan bahwa ketidakhadiran Ibu Megawati dalam buka puasa bersama Bapak Jokowi dan pimpinan parpol koalisi pemerintahan bukan disengaja. Betul-betul karena Ibu Mega berhalangan dan masih berada di luar negeri. PDIP juga kompak mengatakan bahwa hubungan Pak Jokowi dan Ibu Megawati masih baik-baik saja, tidak seperti yang didugakan oleh publik. Memang kalau kita perhatikan, PDIP yang dianggap dikucilkan dan bahkan terancam ditinggalkan oleh koalisi 5 parpol mengambil langkah yang antisipatif dan serentak membantah anggapan netizen dan beberapa pengamat politik. Kepada masyarakat luas, pimpinan PDIP mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dengan koalisi besar 5 parpol. Bahkan sudah menyiapkan agenda membuat pertemuan bersama dan PDIP akan menjadi tuan rumah.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa PDIP mendukung wacana pembentukan koalisi besar yang dikemukakan 5 ketua umum parpol di kantor DPP PAN. Hanya saja PDIP menyertai syarat politik bahwa kalau mau bergabung dengan koalisi besar 5 parpol, maka PDIP akan mengajukan tiket capres dalam Pilpres 2024. Isu PDIP ditinggalkan oleh koalisi besar 5 parpol dan Bapak Jokowi menjadi redup dan diurai dengan sangat cepat. Ketiga, koalisi besar 5 parpol kini menjadi magnet baru elit politik kita. Mengapa demikian? Pasca mencuatnya wacana koalisi besar 5 parpol ini menyusul silaturahmi beberapa elit politik. Kita bisa katakan bahwasannya pembentukan koalisi besar pada pemilu 2024 menjadi magnet baru yang membuat pertemuan elit lintas partai kian intens untuk menjajaki kerjasama dalam satu gerbong. Setelah silaturahmi Bapak Jokowi bersama Ketua Parpol di DPP PAN, Bapak Prabowo dibanjiri kunjungan politik pimpinan partai, mulai dari kunjungan Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang hingga PDIP dan PSI yang mengumumkan keinginan untuk bergabung dengan koalisi besar. Ada hal menarik di sini, yaitu Pak Prabowo menjadi laris manis. Apakah Pak Prabowo yang akan menjadi capres yang akan diusung oleh partai-partai yang mewacanakan koalisi besar? Tidak tentu juga, politik masih sangat dinamis. Dan kita masih tetap berada dalam pertanyaan umum, apakah pertemuan-pertemuan tersebut bisa berujung pada terbentuknya koalisi besar dan tercapainya kesepakatan bersama soal capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Hal tersebut akan sangat dipengaruhi kemampuan partai-partai untuk mencari jalan keluar di tengah ketidakpastian soal penentuan capres dan cawapres. Keempat, koalisi besar yang masih wacana tampak lebih maju dibandingkan koalisi perubahan yang sudah menandatangani piagam koalisi. Kalau dilihat secara objektif, kita bisa katakan bahwa koalisi besar sudah lebih maju dan bahkan sangat jauh dari koalisi perubahan. Dalam hal ini kita bisa berbeda pendapat. Sahabat Mata Merah bisa tidak sepakat dengan saya, tetapi kita lihat adalah fakta bahwa pimpinan parpol koalisi perubahan sudah menandatangani piagam koalisi, tapi belum melakukan pertemuan bersama tingkat elit. Elit-elit partai koalisi perubahan belum bertemu dan hal tersebut bisa ditafsir bahwa deal-deal politik belum mencapai kata sepakat. Bagi saya, kunci koalisi perubahan adalah ketika terjadinya pertemuan bersama antara Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan Ketua Majelis Syura PKS. Hal yang tidak kalah penting juga bahwa meskipun sudah lama dan banyak membuat pertemuan, ada panitia kecil, koalisi perubahan juga belum menunjukkan kepada masyarakat hal konkret apa dari agenda perubahan. Masih berputar pada hal-hal abstrak. Selain itu, semenjak munculnya koalisi perubahan sampai sekarang, belum ada penambahan partai politik yang mau bergabung. Terakhir hanya Partai Umat, dan itu pun Partai Umat adalah partai baru dan non-parlemen. Oke lah sahabat Mata Merah, dari beberapa poin perbandingan kita tadi soal koalisi besar 5 parpol yang masih wacana, tapi kini dibanjiri dukungan elit politik yang mungkin akan berhadapan dengan koalisi perubahan, kita sepertinya harus mulai sadar bahwa Pilpres 2024 sebenarnya sudah selesai kalau koalisi-koalisi tersebut sudah mencapai kesepakatan. Kita sebagai masyarakat tidak pernah secara langsung menentukan siapa yang menurut kita layak memimpin negeri ini. Kita hanya terbatas sampai memilih sosok yang sudah ditentukan oleh elit partai politik. Siapapun yang disepakati oleh parpol menjadi capres dan cawapres tetap menjadi dayang politik, sedangkan ketua dan elit partai politik tetap menjadi dalangnya.